Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Sagita, mahasiswi dari STI Baitul Arqam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa peserta didik. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, dan mengetahui informasi. Proses ini dimulai sejak bayi lahir dan terus berlanjut sepanjang hidup. Menurut Jean Piaget, semakin bertambah usia anak, maka semakin berkembang kognitifnya. Jean Piaget membagi tahap perkembangan kognisi menjadi 4 periode. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, ada tahap praoperasional. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Dan yang keempat, ada operasional formal. Yang pertama, ada periode atau tahap sensori motor. Periode ini terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Menurut Piaget adalah membangun dan mengorganisasikan pengalaman indera atau sensori menggunakan gerakan motorik atau otot. Contohnya, anak menangis ketika sedang merasa tidak nyaman, dan contoh lainnya, anak berusaha mengambil benda dengan bantuan benda lain di sekitarnya. Yang kedua, ada periode atau tahap praoperasional. Nah, biasanya di sini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Di periode ini, anak mulai belajar mempresentasikan atau menampilkan objek dengan menggunakan kata-kata, simbol, atau gambar. Contohnya, anak bisa mengelompokkan balok dengan balok, bola dengan bola, ataupun benda lainnya. Yang ketiga, ada operasional konkret. Nah, di sini terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Di sini anak sudah menggunakan logika atau penalaran yang konkret. Contohnya, anak sudah bisa memahami bahwa kalau air dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan menyesuaikan wadahnya. Jadi, kalau air dipindahkan ke beberapa wadah, maka air akan menyesuaikan ke dalam bentuknya, tetapi volumenya tetap. Yang keempat, ada periode operasional formal. Nah, di sini anak sudah menjadi remaja dan orang dewasa. Dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka dapat mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan bahasa anak usia 6-7 tahun. Di sini anak mampu menceritakan pengalaman dengan detail dan mampu berdialog lebih lancar. Yang kedua, perkembangan bahasa anak usia 8-9 tahun. Di sini anak mampu menggunakan kosakata yang lebih luas dan beragam, dan mampu menceritakan pengalaman secara lebih detail dan logis. Yang ketiga ada perkembangan bahasa anak usia 10-11 tahun. Di sini anak mampu menggunakan kosakata yang lebih luas, beragam, dan tepat. Dan juga anak mampu menceritakan pengalaman dengan detail, logis, dan koheren. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yusi Rizka, pada tahun 2009, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada faktor kesehatan. Jika kondisi kesehatannya kurang baik, maka akan membuat anak mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasa. Yang kedua adalah faktor intelijensi. Tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Yang ketiga, akses komunikasi, keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi, atau lembaga pendidikan, maupun media komunikasi, mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Yang keempat, hubungan keluarga.
Hubungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam keluarga dapat mendukung perkembangan bahasa terhadap anak. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir dan kesiapan belajar. Tingkat kemampuan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Demikian pula sebaliknya, orang yang kemampuan berpikirnya rendah akan mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata atau kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Seseorang menyampaikan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa. Demikian pula menangkap ide atau gagasan orang lain dilakukan melalui bahasa. Nah, penyampaian dan penangkapan makna ide atau gagasan merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidakmampuan atau keterlambatan anak dalam menguasai keterampilan membaca dan menulis membuat anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat kekaburan persepsi untuk memperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah hasil proses berpikir menjadi tidak tepat. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa peserta didik. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.